21.30 waktu Indonesia Barat. Dan di pertemuan pertama ini, kami khususkan kajiannya adalah bedah tajwid bersama guru yang sudah mempunyai standar sanad, riwayat hafaz, thoriqah, syatibiyah. Nah, sedangkan pertemuan yang keduanya itu ada di hari Ahad malam pukul 20.00 sampai 21.30 waktu Indonesia Barat. Kajiannya beragam, kaitannya dengan tajwid amali dan tajwid ilmi ayah bunda. Seperti halnya membedah nama istilah dan cara bacanya, seperti mengenal ayat-ayat gharib atau ayat-ayat asing, mengenal simbol-simbol di dalam Al-Quran, cara menghafal Al-Quran, terus ada adab-adab dalam membaca Al-Quran, adab waqaf iftida, dan hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Nah, ayah bunda sekalian yang Allah muliakan, jangan lupa dicatat ya, jadwalnya di hari Rabu malam dan Ahad malam di kelas Tahsin Akbar, dan sifatnya gratis. Ayah bunda bisa mengajak siapapun untuk ikut bergabung, dan insya Allah akan menjadi jariah untuk ayah bunda. Bismillah. Ayah bunda gimana, suaranya terdengar jelas? Jelas. Oh, Terdengar jelas. Alhamdulillah. Kita mulai ya. Emang ada gambarnya. Baik ya, kita mulai. Gimana ayah bunda, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Masih kenal dengan saya ya bunda? Masih. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Saya izin memulai untuk kajian di malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala alaina fi hadhil ayyami wa jama'a fi majlisis sahabat ngaji. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tulqi biha ar-ru'ba wal haibata fi qulubil kafirin wal zalimin wal munafikin wal hasidin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Amma ba'du, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wa qala aydan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Wa qala fi hadisil ukhra, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Al-hadis. Puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Berkat nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, alhamdulillah di malam hari ini yang mana bertepatan dengan hari Asyura ya, 10 Muharram. Alhamdulillah kita dipertemukan dalam room ini, kita bisa bersilaturahmi di room ini. Mudah-mudahan dengan adanya room ini kita semuanya bisa belajar, terutamanya belajar Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan alhamdulillah dengan nikmat yang Allah berikan, kita diberikan kesehatan, diberikan waktu luang dan meluangkan waktu untuk belajar Al-Quran. Dan mudah-mudahan ayah bunda yang ada di sini, mudah-mudahan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan orang yang istiqomah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan alhamdulillah ayah bunda yang ada di room ini, alhamdulillah orang-orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ayah bunda semuanya yang ada di sini bisa menjaga taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita semua. Insyaallah siap menjaganya. Insyaallah. Alhamdulillah ya, masyaallah. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita tercinta, yakni Habibi wa Habibana wa Nabiyyana wa Rasulana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in dan tabi'atnya,
Semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat darinya nanti di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati guru kita tercinta teristimewa Ustadz Ari Abdullah yang alhamdulillah sudah hadir. Yang saya hormati ayah, bunda, ibu, bapak semuanya yang sudah hadir. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lahum fi rizqihim wa barik lahum fi auladihim wa barik lahum fi dzurriyyatihim wa barik lahum fi umurihim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Masya Allah. Coba di sini yang paling jauh dari mana? Silakan di chat di kolom komentar. Yang paling jauh. Dari mana, ayah? Ayah bunda dari mana? Sukabumi. Oh, Masya Allah, dari Sukabumi. Ada yang dari Medan ya, ada yang dari Batam. Dari Padang. Dari Padang, Masya Allah, alhamdulillah. Ada yang dari luar Indonesia, dari luar negeri ada? Palembang. Dari Palembang ya, Masya Allah. Mudah-mudahan dari luar negeri juga, Insya Allah mudah-mudahan ada ya. Coba yang paling dekat dari Bandung ada? Ada dari ujung Berung, Ustaz. Oh, Masya Allah, dari ujung Berung ya. Di Cibiru sampai ujung Berung, Insya Allah dekat ya. Bisa bersilaturahmi, alhamdulillah. Cikadut hadir, Ustaz. Dari mana? Dari mana, Pak? Cikadut. Oh, Cikadut ya, alhamdulillah. Cikadut. Dari mana lagi? Dari Kota Bugis, Sulawesi Selatan, Ustaz. Masya Allah, alhamdulillah dari Kota Bugis, dari Depok juga alhamdulillah semuanya hadir ya. Dari seluruh provinsi Indonesia, insya Allah di bulan-bulan selanjutnya insya Allah semuanya akan lengkap, semuanya akan hadir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sudah tahu belum untuk materi di minggu hari ini? Sudah tahu. Nah, coba apa? Hamzah yang tidak biasa. Insya Allah kita akan mempelajari dengan guru kita Hamzah yang tidak biasa. Biasanya ada yang suka terbalik antara Hamzah dan Alif, dan juga Hamzah Koto, Hamzah Wasol ya. Ada yang terbalik, insya Allah nanti akan dipelajari oleh guru kita. Mari kita sapa terlebih dahulu guru kita Ustadz Ari Abdullah ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah. Alhamdulillah. Gimana kabarnya, sehat Ustadz? Insya Allah sehat. Ya, harus sehat. Soalnya harus sehat. Siap-siap besok ke daurah, Ustaz. Masya Allah, alhamdulillah ya. Doakan juga ya bunda semuanya ya, insya Allah di hari Senin, Selasa dan Rabu, insya Allah guru sobat ngaji semuanya akan melaksanakan daurah biar ketika mengajar ayah bunda semuanya lebih hebat lagi, lebih ceria lagi, lebih semangat lagi. Didoakan semuanya bunda ya, mudah-mudahan acaranya lancar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ustadz lagi di rumah Ustadz? Di studio baru insya Allah. Oh Masya Allah ya. Soalnya belakangnya itu indah ya. Ada warna biru, warna merahnya. Alhamdulillah insya Allah ya. Mudah-mudahan guru kita Ustadz Ari Abdullah mudah-mudahan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberkahkan segala urusannya, rizkinya, keturunannya, dan juga diberkahkan umurnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, biar terus mendampingi kita dalam kegiatan belajar di malam minggu ya. Insya Allah ya bunda, untuk malam hari ini kita akan belajar Hamzah yang tidak biasa, Quran Surah Al-Ahqaf ayat 4. Dan insya Allah akan diisi materinya oleh guru kita Ustadz Ari Abdullah. Kepada beliau saya persilahkan. Waqtan wa mahalan mufaddalan alaih. Baik, alhamdulillah, syukran jazakallah kepada Ustaz Cecep yang sudah membuka kajiannya yang insyaallah diawali dengan semangat ya ayah bunda sekalian. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Baik. Sebelum kita mulai, kita testing dulu suara saya. Kira-kira suara saya jelas, ayah bunda? Ya. Alhamdulillah. Jelas, Merdu. Ustaz. Insyaallah ya.
Baik, ini kita mempersembahkan juga kepada ayah bunda, dan perdana studio ini kita pakai ya, yang baru, setelannya baru, dan alhamdulillah ini ada jamaah kita, saudara-saudara kita yang ada di sini mungkin hadir ya, yang alhamdulillah ini fasilitas yang beliau berikan kepada sobat ngaji menjadi wakaf ya, wakaf sobat ngaji, menjadi fasilitas, menjadi device ya, dari mulai mikrofon, terus standnya, backgroundnya, terus laptopnya juga. Ini alhamdulillah kita di sobat ngaji mendapatkan 2 studio ya dari jamaah yang masya Allah. Mudah-mudahan kita doakan semuanya ayah bunda sekalian, mudah-mudahan beliau diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga digantikan menjadi dengan rezeki yang lebih mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu persembahan ini tidak hanya untuk kita ya dalam menyampaikan enak ya, terdengar dan seterusnya, tapi ini pun juga beliau mempersembahkan kepada ibu bapak sekalian biar kegiatan kelas besar ataupun kelas private-nya bisa dimaksimalkan dan juga kualitasnya insya Allah kita mantapkan ya untuk untuk ayah bunda seperti itu. Masya Allah ya. Baik, kita akan mulai. Sudah siap ya? Insya Allah ini materinya luar biasa, materi-materi yang pernah kita bahas dan pernah ayah bunda tanyakan, dan saya pun juga sudah mulai mempelajarinya ya, sudah mulai baca-baca kembali. Insya Allah kita akan bedah pada kesempatan malam hari ini. Baik, kita mulai ayah bunda sekalian. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudalin nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumiddin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'lamal Qur'ana wa 'allamahu al-hadits. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang atau manusia yang terbaik yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Masya Allah. Ya, barakallahu fikum kepada ayah bunda sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan pada malam hari ini, memberikan kemudahan serta kelancarannya untuk menerima ilmu yang sedikit tapi insya Allah mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, siap ayah bunda sekalian ya. Baik, seperti biasa untuk malam hari ini sepertinya kita akan ubah sedikit ya, karena materinya ini sepertinya panjang ya. Jadi sehingga kita akan coba skip terlebih dahulu untuk tilawahnya, kita ganti dengan membaca matan Tuhfatul Atfal bab muqaddimah, karena kita sudah mempunyai pola yang khas sobat ngaji ya. Mudah-mudahan ayah bunda barangkali tadi di muqaddimah di opening ya sudah mendengar bab muqaddimah. Insyaallah ini tidak sulit ya, karena bab muqaddimah ini termasuk matan tuhfa yang pendek ya. Nah, tapi nanti ada di bab yang lain memang yang panjang-panjang ya. Baik, kita awali ayah bunda sekalian dengan membaca matan Tuhfatul Atfal. Saya izin share screen terlebih dahulu ya. Insya Allah untuk membaca tilawah satu ain, insya Allah kita mulai di pekan depan di hari Ahad ya. Dan izin informasi terlebih dahulu juga ayah bunda sekalian. Di sini yang sudah pada hadir, alhamdulillah 145 partisipan. Yang insya Allah informasi di hari Rabu, kan kita kelas akbar itu hari Rabu dan Ahad ya. Betul ya ayah bunda ya, di Rabu dan Ahad malam. Dikarenakan mohon doanya juga, insya Allah sobat ngaji mengadakan daurah para guru ya, upgrading para guru, dan ini semuanya kita hadirkan. Dan mohon doanya mudah-mudahan Allah mudahkan, lancarkan pada hari Senin, Selasa, Rabu besok ya. Besok sudah kita mulai, karena para peserta sudah sudah memasuki ke hari-hari libur ya. Jadi nanti kalau di kelas private itu 4 kali pertemuan, pertemuan kelimanya libur gitu ya, 1 kali. Makanya ada jeda dulu, nanti masuk lagi di pekan yang akan datang. Nah, kita alhamdulillah waktunya tepat sekali. Di hari besok sudah mulai pekan libur para peserta private. Nah, sehingga kita pakai di hari Senin, Selasa, Rabu atau tanggal 7, 8, 9-nya daurah guru, atau nanti bisa dibuatkan juga kelas guru ya. Maka dari itu insya Allah mudah-mudahan daurahnya sukses ya. Dan insya Allah kalau daurahnya sudah sukses, insya Allah
sistemnya, programnya kita bisa adakan di di Sobat Ngaji, untuk peserta Sobat Ngaji. Apa kira-kira ayah bunda berminat tidak nih kalau kita belajar untuk upgrading atau misalkan daurah untuk guru nih, atau misalkan kelas guru, mendapatkan nanti sertifikat dari kami kelayakan mendapatkan atau kelayakan mengajarkan metode Sobat Ngaji. Seperti itu ya. Kira-kira mau tidak nih? Boleh di chat di kolom komentar ya, biar ada gambaran dan juga biar kita lebih semangat lagi nanti. Oh, Masya Allah ya. Nanti insya Allah mudah-mudahan daurahnya 3 hari ini tuntas, dan 3 hari ini khusus guru ya. Kalau khusus guru kita padatkan 3 hari. Kalau misalkan nanti khusus peserta, kita akan bagi-bagi lagi. Kita akan recah kembali materi-materi daurah ya, berkaitan dari mulai dasar sampai pembahasan-pembahasan yang malam hari ini kita akan bahas ya, berkaitan dengan hamzah wasal. Itu pun juga nanti ada kaitannya dengan daurah yang insya Allah besok kita akan mulai seperti itu untuk guru-guru Sobat Ngaji. Insya Allah ya, pada mau tuh alhamdulillah. Insya Allah nanti mudah-mudahan kedepannya kita langsung bisa programkan untuk peserta ya, tidak hanya untuk para guru di Sobat Ngaji, tapi para guru yang hadir pada malam hari ini ataupun nanti di pertemuan yang berikutnya. Terus informasi yang berikutnya ya Bunda, mohon izin saya informasikan hari Rabu kita libur terlebih dahulu ya. Jadi kelas akbarnya kita liburkan karena kita mengadakan daurah Senin, Selasa, Rabu. Ya, Rabu itu bisa jadi sampai malam gitu ya. Jadi sehingga dikhawatirkan kita kecapean ya. Jadi sehingga kita liburkan saja. Jadi nanti ayah bunda kita bertemu lagi di kelas besar di hari Ahad, dan materinya siap-siap saya akan siapkan materi yang insya Allah mudah-mudahan bisa membuat kita lebih semangat lagi ya. Ada materi-materi yang barangkali belum pernah kita pelajari seperti itu ya. Oke, cukup barangkali itu saja. Tuh, ini juga ada ya, saya mau di kolom komentar, Masya Allah ya. Barusan saya masih tingkat PAUD dalam baca Al-Quran, untuk ikut daurah belum sampai. Nggak apa-apa. Nanti akan ada akan ada level-levelnya gitu ya. Nanti akan ada level-levelnya. Nah, untuk daurah memang untuk saat ini kita adakan nantinya untuk kelas guru. Jadi bagi ayah bunda yang sudah mahir dalam membaca Al-Quran, ingin mengajarkan tapi tidak punya metodenya, insya Allah kita akan sediakan ya. Oke, seperti itu untuk informasinya. Berarti hari Rabu libur ayah bunda ya. Hari Rabu malam nanti di Tahsin Akbar, nanti kita pun juga menginformasikan di grup masing-masing seperti itu. Baik, tanpa nunggu lama lagi kita akan mulai, dan izin saya share screen terlebih dahulu. Oke, di sini ayah bunda sekalian, ada yang pernah mendengar matan Tuhfatul Atfal? Ya. Insyaallah ya, kita akan coba baca ya, akan tetapi tidak akan diperdalam. Ini hanya membaca saja, mengenalkan kepada ayah bunda matan Tuhfatul Atfal di bab muqaddimah, baru muqaddimah. Nanti belum ada belum di bab nun mati atau tanwin gitu ya, dan seterusnya nanti insyaallah. Baik, siap. Saya akan contohkan terlebih dahulu untuk bacaannya. Sebetulnya nanti bebas ya, untuk irabanya bebas. Yang penting nanti bacaannya ayah bunda bisa mengetahui bagaimana cara baca matan Tuhfatul Atfal ataupun cara baca syair gitu ya. Oke, saya akan coba praktekkan. Ini koneksinya agak kurang stabil ya, sebentar. Oke, siap. Saya akan coba praktekkan. Bismillahirrahmanirrahim. Babul Muqaddimah. يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. Ini adalah matan Tuhfatul Atfal.
hafal. Kita kira-kira ayah bunda dari nah, jadi ayah bunda sekalian, di bab mukadimah ini pun juga kami mentalakikan kepada para guru-guru. Bahkan ini karena ini syair ya. Jadi syair ini kita harus membaca harokat di akhir. Makanya di sini ada yaqulu raji rahmatil ghafuri. Gitu ya. Dibaca panjang. Dibaca berharokat gitu ya. Ringnya dibaca berharokat. Ini agak delay ya. Oke, sebentar ya. Saya perbaiki dulu ya, ayah bunda ya. Ini agak Putus-putus, Ustadz. Suara putus-putus, layar kecil. Terputus, Pak Ustadz. baik. Sekarang sudah ada tes. Sudah ada ya? Ada. Oke, ayah bunda sudah ada, aman. Oke, mohon maaf ya, barusan kita itu share pakai UBS ya, UBS ke YouTube langsung dan ternyata delay ya, jadi sehingga YouTube-nya kita cabut dulu barusan ya. Oke, siap, kita ulangi ya. Jadi ayah bunda sekalian, di bab mukadimah ini berkaitan dengan matan, dengan ilmu-ilmu tajwid nantinya ya, apalagi ini pembuka bab muqaddimah. Tapi cara bacanya memang tidak seperti kita membaca Al-Qur'an ya. Seperti halnya yaqulu raji rahmatil ghafur. Sesuai talaki kita kepada para guru-guru. Salah satu di antaranya saya pun juga bertalaki kepada Ustaz Salman, guru kita yang biasa ngisi di hari Rabu malam ya. Yaqulu raji rahmatil ghafuri Dauman Sulaiman. Di sini kan tidak Dauman Sulaiman ya, tidak diikhfakan tapi diidharkan seperti itu. Nanti insya Allah kita akan belajar bersama-sama di waktu yang lain insya Allah ya. Pada malam hari ini insya Allah kita akan maksimalkan saja untuk pembahasan apa judulnya? Ada yang sudah tahu? Barusan judulnya apa? Hamzah yang tidak biasa ya. Hamzah yang tidak biasa. Masya Allah ya. Dan ini salah satu poster yang insya Allah kami akan buka di hari esok ya, yaitu daurah metode Banaba dari Sobat Ngaji. Dan yang dicantumkan foto di sini adalah saya dan Ustaz Salman. Nah, kenapa saya dan Ustaz Salman? Karena sejarah Sobat Ngaji berawal dari kita berdua gitu ya. Dan saya informasikan juga kepada ayah bunda, dan beliau pun juga Ustaz Salman menginformasikan kepada saya izin untuk tugas ya, ada tugas lain ayah bunda. Jadi beliau itu mempunyai tugas baru, dan sekarang alhamdulillah beliau menjadi mudir ya di pesantren tahfiznya. Jadi sehingga beliau tugasnya semakin banyak dan tanggung jawabnya pun juga semakin banyak. Jadi sehingga sepertinya di Sobat Ngaji beliau izin terlebih dahulu ya, izin terlebih dahulu untuk hadirnya itu sesekali ya. Nggak apa-apa ya ayah bunda ya, tapi insya Allah saya menanyakan kepada beliau sesekali Ustadz harus ngisi di kelas besar gitu ya. Nah, andai pun di sini ada peserta-peserta di kelas private yang ikut di kelasnya Ustadz Salman, tidak usah putus semangat untuk belajar tetap ya, meskipun beliau nanti tidak bisa hadir ya untuk mengisi kelas private-nya bersama kita ya. Tapi insya Allah ayah bunda sekalian, kami pun juga mengikhtiarkan untuk daurah itu untuk mengupgrading para guru-guru sehingga minimal kita mempunyai metode yang sama dan juga penerapan yang sama gitu ya. Nah, sehingga sekali lagi saya informasikan Ustaz Salman mohon izin kepada kita semua untuk pindah tugas ke pesantren Al-Fat di pesantren Tahfiz Al-Quran yang mana beliau jadi mudir
dan juga tugasnya sangat banyak. Jadi sehingga insya Allah sesekali akan hadir di Sobat Ngaji ini. Insya Allah seperti itu ya. Kita doakan ya ayah bunda sekalian, mudah-mudahan beliau sehat selalu dan juga berkahnya, dan insya Allah mudah-mudahan ilmunya yang sudah disampaikan di Sobat Ngaji menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan ya. Oke. Pembahasan pada kesempatan malam hari ini kita akan bedah Quran surah Al-Ahqaf yang dulu pernah ya di antara ayah bunda sekalian yang bertanya kalimat di Quran surah Al-Ahqaf yang satu ini. Nah, gitu ya. Yang satu ini dibacanya apa ayah bunda? Tuni. Ituni atau ituni atau utuni. Ya. Oke, ini saya yakin ayah bunda sekalian ada yang sudah tahu cara bacanya, ada pula yang belum tahu cara bacanya seperti apa gitu ya. Nah, kita akan bedah di sisi dari sorofnya atau tasrifnya, kita bedah pula juga di sisi kaidah tajwidnya gitu ya. Baik, ayah bunda sekalian, di sini kita akan membahas tentang hamzah wasl. Makanya hamzah yang tidak biasa gitu ya. Baik, kita murojaah terlebih dahulu ayah bunda. Siap pasang pendengarannya dengan baik ya. Dikhawatirkan ayah bunda terlewat materinya, jadi sehingga ada kesalahpahaman dalam penyampaian. Maka dari itu siapkan, duduknya sudah enak ayah bunda. Ya, siapkan minum juga ya. Siapkan minumnya juga dan juga ya, seperti itu ya. Jadi sehingga apalagi kalau misalkan ayah bunda bisa on cam, nah itu masya Allah ya. Bagi yang bisa on cam kan, karena nanti kita kalau misalkan on cam atau mempersiapkan, nah ini ya, ini salah satu nasihat-nasihat dari para coach public speaking ayah bunda. Mereka mengatakan bahwa nuansa on cam itu akan menimbulkan efek yang positif untuk diri kita. Ya, kesiapan diri ketika belajar, ayah bunda ya. Nah, kira-kira ayah bunda kalau misalkan belajar di Zoom bisa tidak sambil rebahan, bisa tidak kira-kira? Bisa ya? Bisa ya. Bisa. Tapi kalau kita di kelas bisa tidak rebahan-rebahan? Enggak ya. Makanya betul. Ini salah satu penerapan juga para guru atau coach, para guru-guru public speaking itu mengatakan adalah on cam itu membuat nuansa ataupun menjadikan energi yang positif untuk kita semua ya. Persiapan dalam belajar, persiapan dalam mendengar, dan persiapan yang lainnya seperti itu. Tapi tentunya tidak wajib ya. Ini hanya saran saja, sekedar saran saja. Barangkali nanti insya Allah minggu yang akan datang yang sudah dipersiapkan oleh ayah bunda. Wah, saya pokoknya harus on cam. Duduk di meja yang bagus gitu ya, yang enak, yang nyaman ya, minumnya sudah disediakan, cemilannya sudah disediakan dan siap menyimak. Dan insya Allah kita sampai jam 21.30 waktu Indonesia Barat insya Allah ya. Mudah-mudahan tidak melebar, tapi insya Allah kita akan pas dan juga biar ayah bunda bisa beristirahat maksimal ya. Oke, ayah bunda sekalian, kita akan mulai dari bentuk yang seperti ini. Kira-kira ini namanya. Ingat ya, di sini nama terlebih dahulu ayah bunda. Ya, nama huruf terlebih dahulu. Hamzah. Oke, namanya adalah Hamzah. Kalau saya tuliskan seperti ini, Alif. namanya Alif. Kalau saya tuliskan seperti ini, Hamzah. ada yang menyebutkan Alif di sini? Hamzah. Oke, sepertinya ada juga ya. Oke, kita ulangi ya. Kalau dari nama huruf ini adalah Hamzah. Ini namanya Alif. Dan ini namanya Hamzah. Nah, kok kenapa Hamzah? Sekarang kita tinjau dari baca. Cara baca ya bunda ya. Ini dibacanya A. Dibacanya apa ini ayah bunda? A. Jangan Alif, hati-hati. A. Ya. Kan kalau barusan kita ditinjau dari nama huruf, sekarang ditinjau dari baca ya. Vokal atau cara bacanya huruf itu ketika diberikan harokat fathah A. Sedangkan yang ini di tengah ayah bunda dibaca apa? Alif. Bisa dibaca atau tidak? Bisa dibaca karena ini mad atau alif. Alif itu tidak menerima harokat. Jadi kalau misalkan saya bilang ini dibacanya apa?
Sudah diam saja, diamnya itu benar gitu ya. Berarti kalau ayah bunda diam tidak mengucapkan berarti itu benar ya, karena mad ini tidak bisa dibaca terkecuali ada huruf yang sebelumnya. Karena ini membantu huruf atau memanjangkan huruf yang sebelumnya. Seperti itu ya. Oke, berikutnya ini dibacanya apa? Arti yang dibaca vokal A ya. Putus-putus ya? Ya. Oke, Iya. Masya Allah ya. Masih putus-putus? Masih. Apa saya harus buka di Zoom yang lain dulu ya? Oke, ayah bunda boleh bisa menunggu sebentar ya? Tunggu. Oke, saya ganti laptop dulu ya. Ini sepertinya agak delay. Memang. Oke, siap sebentar. Saya izin stop dulu, ayah bunda sekalian. Kita akan ganti laptop terlebih dulu. Saya izin dulu ya. Ustaz Cecep, monggo dikondisikan terlebih dahulu, Afwan. Biar kita enak nih, soalnya materinya luar biasa nih, harus betul-betul dimantapkan ya. Izin saya. Lagi mau di atas mah. Kalau foto di permulaan gue sampai jam. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Sebentar. Oke, gimana ayah bunda? Suara saya ada? Ada Ustaz. Ada Ustaz. Ada ya? Siap. Aman. Oke. Ini mohon maaf ya, kita biar maksimal ya. Oke, izin Ustaz Cecep untuk di-hostkan ya. Oh, dia ya. Baik, sebentar kita ini dulu ya, Bunda. Nah, sekarang aman sepertinya ya. Siap, saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, sudah nampak ayah bunda? Sudah. Sudah ya? Masya Allah ya. Syukran, sudah jelas sepertinya nih, sudah diganti. Oke, alhamdulillah. Kita tadi membahas apa? Nama huruf yang mana dari mulai hamzah itu namanya apa? Namanya hamzah. Terus ini namanya alif. Kalau ini namanya Hamzah. Apa disebut hamzah? Karena hamzah itu adalah huruf yang bisa dibaca vokal A, gitu ya. Huruf yang bisa dibaca vokal A. Oke, sebentar. Ada kendala di sini, Bu. Mohon izin, saya masuk settingin dulu. Audionya tidak diotomatiskan. Ah, gini. Sip, syukron. Oke, siap, aman, alhamdulillah. Baik, ayah bunda sekalian, di sini kita lihat ya. Hamzah wasol. Kita akan membahas hamzah wasol. Hamzah wasol itu adalah hamzah yang bisa dibaca vokal A,
I, U. Berarti kalau misalkan hamzah wasol, berarti hamzahnya bisa dibaca tidak ayah bunda? Bisa ya? Bisa. Contoh misalkan, ada kalimat, ini kita sebetulnya murojaah ya. Murojaah dari pembahasan yang entah kapan kita pernah belajar, tapi insya Allah kita murojaahnya akan nambah ya. Ada nambah ilmu-ilmu yang lainnya. Contoh di sini ada kalimat al-qari'ah. Nah ini yang sangat familiar untuk kita ya. Qari'atu. Oke. Ini dibacanya al-qari'ah. Kalau di Mushaf Al-Quran Indonesia itu ada harokatnya ayah bunda. Ada harokatnya ini ya. Nah sedangkan ayat kedua itu berarti mal. Nah kan gini ya. Ada mal qari'ah. Kan sama tuh. Ya. Mal qari'atu. Nah kita lihat ayah bunda. Ini dibaca al-qari'ah. Kalau yang ini dibacanya mal. Padahal hamzahnya sama ya. Padahal kalimatnya sama ya. Yang ini tuh. Ini al-qari'ah, ini pun juga al-qari'ah. Nah, ini adalah fungsi daripada hamzah wasol. Hamzah wasol itu berfungsi harokat a i u-nya ketika apa ayah bunda? Ketika membaca di awal bacaan. Oke, sampai sini bisa dipahami? Insyaallah. Oke, kita lanjutkan. Sedangkan ketika mewasolkan, berarti wasol itu apa ayah bunda? Disambung. Melanjutkan bacaan gitu ya. Istilahnya seperti itu. Melanjutkan bacaan, maka hamzahnya tidak jadi dibaca a. Makanya enggak gini. Ma'al qari'ah, enggak ya. Tapi al-qari'ah, mal qari'ah. Oke, sampai sini bisa dipahami ayah bunda? Kalau ada yang belum paham boleh langsung bertanya. Oke ya. Siap, alhamdulillah. Oke, sudah dapat nih hamzah wasolnya. Nah, sedangkan ayah bunda sekalian, di dalam hamzah wasol ada hamzah yang harus dibaca a, harus dibaca i, atau harus dibaca u. Kita mempunyai kaidahnya. Bahkan kaidah ini sudah umum, ya. Baik, kaidah yang pertama. Nah, kaidah yang pertama ayah bunda, ketika hamzah wasol dibaca vokal a. Oke. Terus nanti ada yang kedua, hamzah wasol dibaca vokal u. Ya. Terus yang ketiga hamzah wasol dibaca vokal i. Akan nggak ada lagi ya. A, i, u. Atau biar lebih enak a, i, u ya. Nah gini aja. A, i, ini ketiga u. Nah gini biar nyaman ya. Dikarenakan kita sudah terbiasa a, i, u ya. Oke, siap ayah bunda sekalian. Ketika dibaca vokal a, ini sepertinya ayah bunda harus mencatat ya, harus mencatat. Ketika dibaca vokal a, apabila, nah ini ya, ini vokal a, saya berikan anak panah lagi biar jelas, ya. Contoh misalkan tadi al-qari'ah, ya. Ketika dibaca vokal a, ini kita ulangi hamzah wasolnya. Apabila, nah di sini ayah bunda ya. Apabila di depannya ada huruf lam. Oke, gini aja. Biar lebih ngerti ya. Apabila dibaca vokal A, oke. Apabila di depannya ada lam. Saya bedakan warnanya. Oke, apabila di depannya ada lam. Oke, bisa dipahami ayah bunda? Contohnya adalah yang tadi Al-Qari'ah. Al-qari'ah. Ri'atu. Nah ya. Contohnya adalah al-qari'ah. Sampai saat ini bisa dipahami tidak? Bisa. Nah ya bunda ya. Contoh yang lain. Kalau misalkan di sini al-qari'ah. Saya coba tuliskan kalimat yang lain. Ada kalimatnya ini ayah bunda. Dibacanya as-sama, is-sama, atau us-sama? Alasannya apa tadi? Alasannya di depan hamzah wasol ada lam. Lamnya bebas. Mau itu alif lam syamsiah atau lam syamsiah ya, ataupun lam qamariyah. Nah, kalau qamariyah yang atas tuh al
Al-Qari'ah. Kalau yang ini as-sama'i. Oke, siap. Sudah jelas ayah bunda? Nah, kita pelan-pelan ya. Sudah jelas ya? Oke, siap. Karena ini lahannya adalah lahan kasroh ya, jadi saya hapus ya. Saya hapus. Siap. Berikutnya. Kalau hamzah wasolnya dibaca i kasroh. Oke, kalau yang tadi kan fathah apabila di depannya ada lam. Al-Qari'ah, Al-Jawari, As-Sama'i, An-Nasi, apalagi tuh? Banyak ya. As-Sudusu, ya, As-Siddiq, As-Sodaqo. Masya Allah, ya banyak ya. Pokoknya yang al, nah itu ya, berarti dibaca fathah. Ingat, itu ya. Kalau misalkan gak ada lam harus dipertanyakan, ayah bunda. Kalau misalkan ada hamzah wasol di depannya gak ada lam, nah ini baru harus pakai rumus. Ya. Rumus yang kedua adalah apabila dibaca kasroh, ketika hamzah wasolnya dibaca kasroh, apabila huruf ketiganya fathah atau kasroh. Nah ini, siap ya. Ketika huruf ketiganya, ini satu, ya dihitung dari hamzah wasol ya. 2, 3. Nah, apabila huruf ketiganya fathah atau kasroh, ini ada 2 berarti yang ini. Ya, contohnya apa? Contohnya adalah di sini saya tuliskan contohnya, ini nih, ya. Ketika huruf ketiganya kasroh dulu nih. Contohnya adalah infiru. Ada nun sukun. Nah, berarti ini Bu, kita lihat huruf ketiganya dari mana? Dari hamzah wasal dulu ya. 1, 2, 3. Ya, alif, nun, fa. Ini fa afwan ya. Tulisannya kurang ini ya. Oke, fa. Ya. Seperti goin dibulatkan. Nah, ini fa ya, fi ya. Nah, jadi berarti ayah bunda ketika huruf ketiganya adalah kasroh, maka hamzah wasol yang ini dibaca apa? Kasroh. Dibaca Kasroh. infiru. Nah, gitu ya. Infiru berarti dibaca i. Alasannya apa tadi? Alasannya adalah huruf ketiganya kasroh. 1, 2, 3 berarti huruf fa. Oke, huruf fi. Berikutnya contoh yang lain, ketika huruf ketiganya berharokat fathah. Contoh adalah di sini saya tuliskan intahau. Nah ya, seperti ini. Ada tahau. Nah gini. Ini mudah-mudahan jelas. Ini saya belum sempat ngetik ya, jadi sehingga tulis manual saja ya. Terus di sini ini titik ya. Tahau. Berarti kita lihat huruf ketiganya apa ini? 1, 2, 3. Huruf apa huruf ketiganya? Fathah. Berarti otomatis hamzah wasolnya dibaca kasroh menjadi intahau. Nah, gitu ya. Sampai sini bisa dipahami ayah bunda? Insyaallah. Ya. Oke. Ini karena sempit kita pindah ke sini. Oke, saya ulangi sambil kita ulang ya. Ketika hamzah wasol itu dibaca a apabila di depannya ada lam. Oke, ya tadi contohnya adalah al-qari'ah ya. Al-qari'atu. Oke. Terus berikutnya ada hamzah wasol ketika dibaca kasroh apabila huruf ketiganya adalah ha atau kasroh. Jadi ada 2 ya, hati-hati ya. Jadi ada 2 ya bunda, ya fathah atau kasroh. Contohnya tadi ada infiru, ya ada kasroh berarti nih. Jadi hamzah wasol itu memang harokatnya tidak nampak ayah bunda, yang nggak nampak. Infiru. Nah ini. Nah ya seperti itu. Jadi tidak nampak. Terus tadi yang kedua adalah contoh misalkan istaghfir. Nah ini ya. Irtabu. Betul, bagus. Ada. Pokoknya contohnya banyak sekali ayah bunda ya. Taghfir. Nah ini ya.
Tawfir. Nah, itu ya. Berarti ini dibacanya astaghfir, ustaghfir atau istaghfir. Istaghfir. Ya, apalagi nanti ada istighfaro. Istighfaro. Nanti ada lagi wajan yang lain itu ya. Makanya ini istaghfir berarti dibaca kasroh ayah bunda ya. Berarti hamzah wasolnya ini dibaca kasroh apabila huruf ketiganya kasroh atau huruf ketiganya fathah. Sampai sini bisa dipahami? Ada yang ditanyakan dulu? Insyaallah, alhamdulillah ya. Lanjutkan karena pembahasan kita al-aqaf nih ya. Sudah penasaran sepertinya. Oke, berikutnya ketika dibaca dhammah sama ini pun juga harus melihat huruf yang ketiga. Hamzah wasolnya kita lihat huruf yang ketiganya berharokat dhammah. Nah, kalau huruf ketiganya berharokat dhammah maka otomatis hamzah wasolnya dibaca dhammah. Contohnya apa di sini? Ada ukhruju. Nah ya, saya tuliskan. Di sini ada kalimatnya adalah hamzah wasol dulu. Terus di sini ada kha sukun. Berikutnya ini. Ada huruf jim ya. Nah gini. Berarti ini a, i atau u ayah bunda. Khruju dibaca dhammah. Alasannya apa tadi? Huruf ketiganya ma. Yang mana huruf ketiga? Satu. Nah, kita lihat ya di sini. Ada hamzah wasol, ada hamzah, ada huruf kha, ada huruf ro. Nah, berarti huruf ketiganya adalah huruf ro yang berharokat dhammah. Maka hamzah wasolnya dibaca dhammah. Sudah beres ayah bunda tuh, ya. Ini kaidah, ini sebetulnya kalau dilihat ini kaidah dari tasrif juga, ya. Jadi rumus-rumus dari tasrif, yang mana kita bisa menentukan hamzah wasol dibaca a, i atau u ketika di ketika di huruf ketiganya berharokat dhammah, fathah, kasroh. Apabila dibaca fathah, apabila di depannya ada lam. Oke, sampai sini dulu ayah bunda bisa dipahami? Insyaallah. Sekarang kita akan mulai ke sini. Berarti ini kita hapus dulu yang. Nah, afwan, kok kehapus semua ya? Oke, kita hapus ini dulu. Siap-siap. Kita akan membahas ini ya. Di Quran surah Al-Ahqaf, ayah bunda sekalian, kalau kita berinduk kepada kaidah yang ini, kaidah melihat huruf ketiga ataupun ada kode huruf di depannya, ya. Nah, maka dari itu kalau kita lihat kalimat ini, kira-kira dibaca A, I, atau U. Kalau merujuk kepada kaidah yang tadi, dibaca betul. Saya betulkan dulu ya. Dibaca U. Alasannya apa tadi? Huruf ketiganya dhammah. Yang mana ayah bunda? Hamzah satu, keduanya juga hamzah. Ketiganya berharokat dhammah. Maka betul ayah bunda sekalian, kenapa ini dibaca dhammah hamzah wasolnya? Karena huruf ketiganya dhammah. Hati-hati jangan salah paham. Jangan ada yang ngantuk, jangan ada yang yang ada ke dulu pas ke sini dikhawatirkan salah pemahaman ya. Oke. Ini standby semuanya, standby di sini. Aman Bu? Pak? Aman. Sekali lagi ya, perhatikan. Kalau kita merujuk ke kaidah yang tadi, apabila di depan lam berarti hamzah wasolnya dibaca fathah ya. Apabila di depan hamzah wasol adalah huruf lam. Apabila hamzah wasolnya huruf ketiganya dhammah berarti dibaca dhammah ya. Terus berikutnya apabila hamzah wasol itu harus dibaca kasroh ketika huruf ketiganya kasroh. Sedangkan di Quran surat Al-Ahqaf ini termasuk kalimat atau hamzah wasol di pengecualian. Jadi pengecualian itu di Quran surah Al-Ahqaf ayat keempat saja. Apakah ada di ayat-ayat yang lain? Untuk saat ini yang sudah di Mushaf Al-Quran riwayat Hafaz itu hanya ada satu kalimat yang ini saja, gitu ya. Di dalam 30 juz hanya kalimat ini saja. Wajannya pun juga memang hanya ini saja, gitu ya. Maka kalau kaidah yang tadi huruf ketiga dhammah, betul ayah bunda, betul sekali dibaca
dhammah. Akan tetapi, ini ada tapinya ya. Akan tetapi aslinya ayah bunda ini tidak dibaca dhammah melainkan dibaca kasroh. Kenapa dibaca kasroh? Nanti kita akan bedah. Berarti kalau dibaca kasroh jadi gimana ayah bunda cara bacanya? Ini atau itu nih? Oke, baik. Barusan ayah bunda sekalian membacanya itu nih. Betul tidak kira-kira? Secara penglihatan huruf. Betul. Secara penglihatan huruf dulu. Iya. Penglihatan ayah bunda di sini kasroh, hamzah sukun dibaca i. Betul, nggak ada yang salah ya. Terus di sini tuh doma bertemu wawu sukun, mad tu. Terus ada ni, ada nun berharokat kasroh, ni diakhiri dengan mad jadi ni. Maka jadi itu ni. Itu memang tidak salah cara baca ayah bunda. Akan tetapi cara baca yang benar bukan itu ni tapi itu nih. Ya, itu tuh. Berarti ayah bunda kalau cara bacanya seperti itu, maka tulisannya menjadi seperti ini. Ya, di sini berarti ada ya sukun kasroh, afwan. Sukun ya, ya sukun. Terus ada tu. Nah, jadinya mad badal ya. Disimak dulu ya. Nanti kita bahas ya. Betul, tadi termasuk juga ya, seperti al-imanu menjadi al-imanu kan gitu ya. Tapi ini ayah bunda sekalian yang akan saya tegaskan itu adalah secara penglihatan, secara huruf yang ayah bunda lihat, betul ini dibacanya itu nih. Akan tetapi cara bacanya keliru, bukan itu nih melainkan dibacanya itu nih. Ya, seperti halnya saya tuliskan seperti ini. Itu nih. Oke, siap ayah bunda sekalian. Kita akan bedah ya. Nah, ayah bunda sekalian, ketika dibaca itu nih, itu ketika di awal bacaan. Ingat ya, ketika di awal bacaan. Sehingga ayah bunda sekalian, kalau mewasolkan di fi sama ke itu nih, berarti gimana nih? Apa cara bacanya? Ada yang tahu? Sama wati itu nih. Gimana? Tuh. Ketika diwasolkan, coba perhatikan, disimak dulu ayah bunda. Fis samawati tuni. Nah, jadi tidak ada perubahan ketika mewasolkan. Oke, itu pertama ya. Ketika mewasolkan tidak ada perubahan sama sekali. Akan tetapi ketika ayah bunda mengawali kembali di sini, maka menjadi itu nih gitu ya. Jadi gini, kalau misalkan saya baca dari sini ya, afwan. Am lahum syirkun fis samawati tuni. Nah, ketika berhenti di sini, biasanya kita kan ibtidanya di awal waqaf gitu ya. Maka bacaannya menjadi ituni bi kitabim min qabl. Gitu ya. Kok aneh menjadi seperti itu? Kita bedah malam hari ini insyaallah. Setengah jam ke depan kita akan bahas, tidak ada informasi karena kita akan daurah, jadi sehingga ada kesibukan yang memang yang harus kita maksimalkan, harus kita memanfaatkan waktunya, dan sehingga ayah bunda sekalian, bagi ayah bunda yang masih menanyakan kelas private-nya, kita mohon maaf masih kita tutup. Insya Allah mudah-mudahan minggu depan sudah bisa dibuka lagi ya. Untuk saat ini kita maksimalkan materi sampai 21.30. Mudah-mudahan pas ya, insya Allah waktunya pas. Oke, siap ayah bunda sekalian. Kita akan bedah ya. Di sini saya sudah tulis ya dari wajan-wajannya. Terus kita bahas yang pertama adalah kita bahas dari segi tajwid ataupun dari segi ibdalnya. Oke, siap. Sekarang mohon izin saya bahas ibdalnya dulu ayah bunda ya. Oke, siap, kita tulis lagi di sini. Berarti kalimatnya adalah tuni gitu ya. Nah, berarti gini. Ada hamzah, ada ini, terus gini ya. Berarti ini hamzah dulu ayah bunda ya, sukun, terus ta berharokat dhamma, wawu sukun, huruf nun, ni, terus ya sukun. Gitu ya. Ini kalimatnya. Baik, ayah bunda sekalian, kita akan tinjau dari ibdalnya dulu ya, dari cara baca ataupun dari segi tajwid
Ya, ini pun juga sebetulnya dari segi dari segi apa namanya cara baca dulu ya, tajwid tahsinnya dulu. Ayah bunda sekalian, sejarah mad badal masih ingat tidak? Ya, sejarahnya gini. Jadi awal mula adanya mad badal itu adalah ketika ada Hamzah bertemu Hamzah, ya seperti ini. Saya ulangi lagi ya. Ini sudah kita ulang-ulang dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ini kira-kira dibacanya apa ayah bunda? A. Oke. Ini dibaca I. Dibaca U. Nah, secara umum telah kita ketahui dialeknya orang Arab itu tidak bisa mensukunkan Hamzah, ya, atau misalkan bertemu Hamzah gini, ya, A, I, U, berat, ya bagi mereka, ya. Itu awal mulanya seperti itu, sejarahnya seperti itu. Dari pengucapan orang Arab itu sendiri nggak bisa mengucapkan A, I, U, berat gitu ya. Nah, kalau kita ringan-ringan saja ya, orang Indonesia ya, segala bisa kalau Indonesia ya. A, I, U nggak berat, biasa-biasa saja. Tapi orang Arab itu berat ya. Maka dari itu ada badal, ada ibdal di sini, ada pergantian. Mana yang digantinya ayah bunda? Hamzah yang kedua ganti. Ya, betul-betul. Jadi kalau misalkan mad badal itu betul-betul dibadal. Ya, kita hapus nih. Hapus dulu Hamzah yang kedua. Diganti menjadi apa ayah bunda? Ada yang tahu? Menjadi mad. Ah, betul. Diganti menjadi mad dan mad tersebut menyesuaikan harokat yang sebelumnya. Kira-kira fathah pasangannya dengan Alif. Alif. Oke. Yang asalnya A menjadi A. Oke. Kalau kasroh pasangannya dengan Iya. ya sukun. Yang asalnya I menjadi I. Oke. Kalau doma pasangannya Wow. sukun. Yang asalnya U menjadi U. Inilah mad badal. Oke, bisa dipahami ya? Bisa dipahami ayah bunda. Kembali kepada lafaz ini. Oke, kalimat ini atau kata yang tadi ayah bunda baca itu nih, gitu ya. Kira-kira ayah bunda tadi ini namanya apa ini? Hamzah. Berarti kalau disebut Hamzah itu berarti berharokat ya, berharokat. Tapi Hamzah wasol itu tidak ada bentuk harokatnya, melainkan ketika di awal bacaan akan berharokat, gitu ya. Makanya kembali kepada kaidah tadi, apabila huruf ketiganya doma berarti dibaca doma. Seharusnya gitu ya. Akan tetapi tadi kita bahas ternyata keliru, tidak dibaca domah gitu ya, melainkan dibaca kasroh. Tapi ayah bunda tadi baca ituni, ternyata keliru juga ya. Meskipun dari segi bentuk Hamzah di sini Hamzah sukun, tapi kita kembali kepada kaidah yang tadi. Gimana tadi? Ini asalnya A menjadi A, ini asalnya I menjadi I, ini asalnya U menjadi U. Berarti yang ini I menjadi I. Bisa dipahami sampai sini? Oke, ibdal ya, ibdal. Berarti kita ganti hamzahnya hapus, ya. Hamzahnya hapus diganti dengan mad yang mengikuti harokat yang sebelumnya. Harokat yang sebelumnya apa ayah bunda di sini? Kasroh. Maka ini adalah ya sukun. Yang asalnya ituni menjadi ituni. Sampai sini ayah bunda bisa dipahami? Alhamdulillah ya. Ada yang baru tahu di sini? Ada yang baru tahu? Boleh di chat di kolom komentar bagi yang tahu ya, biar nanti kita bisa mengukur ya siapa saja yang belum tahu nih ya, insyaallah. Baik, ayah bunda sekalian, ini kita tinjau dari tajwid dari segi baca yang kaitannya dengan ibdal. Sekarang pertanyaannya, apakah ini kaitannya hanya dengan ibdal saja? Sekarang kita akan tinjau dari tasrif ataupun ilmu bahasa Arabnya, ayah bunda ya. Baik, suaranya masih jelas? Aman ya? Enggak putus-putus ya? Enggak ya? Nah, berarti kalau misalkan di ayah bunda putus-putus berarti bisa jadi sinyalnya ya. Nah, di yang lain ini suaranya jelas. Oke, aman ya, insyaallah. Baik, tak masalah, insyaallah mudah-mudahan nanti ada siaran ulangnya yang akan kami sharekan ya. Oke, di sini sudah oke ya? Ada yang mau ditanyakan dulu tidak di sini nih? Biar nanti clear ayah bunda. Coba ada yang mau ditanyakan dulu? Pas cukup ya? Masya Allah, berarti ini sudah paham semua nih. Masya Allah ya, Alhamdulillah. Oke, ayah bunda sekalian, sekarang kita tinjau dari segi bahasa Arabnya
Ini harus pelan-pelan, soalnya agak lumayan rumit ya. Agak lumayan rumit. Kalau misalkan bagi orang yang baru belajar atau awam, saya pun juga termasuk orang yang mencari wajannya gitu ya. Jadi sehingga luar biasa ternyata agak lumayan rumit ayah bunda ya. Baik ayah bunda sekalian yang Allah muliakan, kita akan tulis terlebih dahulu kalimat aslinya ya. Kita tulis di sini. Satu kali lagi kita tulis ya biar jelas. Berarti kalimatnya apa saja? Hamzah wasol. Terus apa lagi ayah bunda? Hamzah sukun di sini. Terus ada huruf ta berharokat dhammah. Terus ada ni, gitu ya. Oke, sebelum ke sana saya akan tulis dulu yang ini ayah bunda. Nah, ini yang pertama dulu ya. Nanti ditambah kalimat ni. Ini adalah kalimat yang lainnya ya. Nih, yang ini. Jadi kita fokusnya adalah ke sininya ayah bunda. Ke kalimat yang sebelumnya. Afwan, ini kita hapus dulu. Siap. Fokus ke sini ya. Berarti ini dibacanya apa ayah bunda yang ini? Itu. Berarti gitu ya. Itu. Yang asalnya itu. Ayah bunda sekalian, ini adalah di dalam bahasa Arab ini adalah fi'il amr. Oke, fi'il amr itu bentuk apa ayah bunda? Perintah ya. Fi'il amr ya, bentuk perintah ayah bunda. Oke, siap ya. Sekarang dari fi'il amr ini kita akan wajan kita akan keluarkan wajannya. Berarti itu berasal dari kalimat atau wajannya? Ada yang tahu? If il. Nah gitu ya. Masya Allah tuh ada yang sudah bisa sorobnya tuh. Siap. Kita lihat ayah bunda ya. Pelan-pelan nih ya. Kita pelan-pelan. Afwan. Kehapus. Kita pelan-pelan. Nah berarti ini dibaca kasroh ya. Udah bisa dibaca kasroh ya. Nah tapi kita akan bedah dulu ayah bunda, tidak jadi mad dulu. Nggak jadi mad dulu ya. Tapi itu dulu ya. Itu wajan dari if'il. Lihat. Ini hamzanya berharokat apa ayah bunda? Yang ini ya. Kita lihat dulu. Sebentar. Nah ini adalah kasroh. I. Berarti yang ini pun juga sama. I. Oke. Hamzah sukun. Ini pun juga fa-nya sukun. Berarti i. Kalau yang bawah if. Oke, sudah paham ya? Jadi ini tuh wajan bu, seperti cetakan. Kalau misalkan ibu-ibu sekalian mempunyai cetakan bolu ataupun kue, ada tidak di rumah masing-masing? Jadi cetakannya sama ya. Gitu ya. Tapi rasanya bisa beda-beda nggak bu? Rasa coklat, susu bisa ya. Nah itu. Jadi maksud wajan itu adalah wajan itu cetakan, pola, gitu ya. Makanya nanti dari if'il itu menjadi itu, ya. If'ilu. Dari if'il dulu ya. Afwan, sebentar kita cek dulu dari fi'il amarnya dulu ya. Fi'il amarnya itu adalah if'il. Dari itu adalah if'il. If'ilu. Afwan. Sebentar ya. Ini kan fi'il amarnya dulu ya. Fi'il amar. Nah, kita bedah lagi, nanti kita lihat di wajan yang berikutnya. Sudah if'il. Ini kan ada wawu ya, Bu ya. Kita lihat di sini ya. Ada wawu. Wawunya ini adalah wawul jamaah kalau di bahasa Arab ya. Wawul jamaah ini adalah bentuknya apa ya Bunda? Ada yang tahu? Antum. Antum betul. Masya Allah ya, bentuknya adalah antum. Bahkan di sini ayah bunda sekalian, kalau kita perhatikan ini adalah bentuknya fa'il ya. Fa'il itu adalah pelakunya. Pelaku fa'il ya. Pokoknya ayah bunda bagi yang belum ini masih bingung ya. Pokoknya wawu ini adalah wawul jamaah, yang mana wawul jamaah ini adalah domirnya antum. Antum itu gini. Kalau anta berarti apa anta? Anta adalah kamu. Antuma kamu dua orang laki-laki gitu ya. Antum kalian. Nah berarti ada kalian ya. Makanya kalau misalkan kita bilang antum, nah itu kan berarti banyak tuh ya. Kalau untuk perempuan apa? Anti. Nah, antum untuk laki-laki, kalian berarti antunna berarti perempuan. Kalian perempuan kan gitu ya. Nah, di sini ayah bunda sekalian, kita lihat
dari apa namanya? Dari fi'il amr if'il ya. Ini adalah menjadi if'ilu ya, menjadi if'ilu. Nah, ini berubah lagi menjadi if'ilu. If'ilu. Nah, gitu ya. If'ilu. Nah, gitu. Kita lihat sekarang ayah bunda perbedaannya ya. Di sini berarti ini if. Oke ya. Nah, kok di sini ada perbedaan ya? Kita akan bedah lagi ayah bunda sekalian. Ini perbedaan-perbedaan dari mulai apa namanya? Perbedaan sorofnya gitu ya. Makanya tadi dari if'il terus berubah menjadi i'tiu ya, i'tiu. Nah, ini berarti di sini awalnya itu adalah i'tiu ayah bunda ya. If'il kalimatnya adalah i'tiu. Oke. Kita samakan dulu yang ini ya, biar nggak bingung. Kaki udah nggak ada i'tiu. nggak ada telinga. Nah, ini. Afwan, kurang panjang. Nah, ada di sini ada hamzah dulu, ti yu. Sebentar, kurang panjang ayah bunda, biar jelas ya. Ah, gitu. Di sini ada hamzah, ti kasroh, yu doma. Nah, gini ya. Siap, kita lihat sekarang, Bu. Hamzahnya sama, i kasroh ya. If menjadi i. Ilu menjadi tilu, apa tiu ya. If ilu menjadi i tiu. Oke, wajahnya sama di sini. Nah, ternyata ayah bunda di sini awalnya ada huruf ya. Ya. Maka disebutnya ada kaidah i'lal. Ada yang tahu di sini i'lal? I'lal itu seperti apa ya? Huruf penyakit gitu ya. Itu Bu ya. Huruf yang harus dibuang. Ya. Jadi ilat ini adalah kaitannya dengan ini, Bu. Kaitannya dengan apa? Orang Arab juga. Jadi orang Arab ketika membaca tiu itu susah. Tiu. Nah, kira-kira ayah bunda bisa? Tiu bisa tidak kira-kira? Bisa. Bisa ya. Orang Arab itu susah, Bu. Ayah bunda ya. Orang Arab itu susah. Maka dari itu di sini termasuk karena ini fiil mu'tal. Mu'tal itu nanti maka berlaku kaidah i'lal. I'lal itu seperti ini ya. Ada kalimat i'lal itu adalah huruf yang dibuang. Berarti huruf ya-nya kita buang, ayah bunda ya. Huruf ya-nya kita buang. Oke, di sini berarti saya coret ya. Huruf ya-nya kita buang, domahnya kita pindahkan ke huruf ta. Nah, gini nih. Domahnya kita pindahkan ke huruf ta. Berarti ta-nya tidak menjadi kasroh. Berarti jadi doma. Kita cakra lagi yang kasrohnya. Berarti terjadilah pengucapan yang mana tadi ayah bunda. Ini nih. Nah, pengucapan itu. Ya, berarti nanti masuk ke kaidah yang ini. Berarti ayah bunda. Nih, kita lihat di sini berubahnya menjadi seperti ini. Nah, sedangkan ayah bunda, kalau ayah bunda ingin mengetahui awal kalimat itu adalah seperti itu nih, itu berawal dari atayati. Ya, atayati berarti wajannya dari ataya yatiu, berarti fa'ala yaf'ilu. Nah, gitu ya. Nah, ini wajan dasarnya nih. Fa'ala yaf'ilu. Nah, gitu ya. Yaf'ilu. Nah, gitu ya. Ini fa apa ya? Yaf'ilu. Nah, gitu. Fa'ala yaf'ilu. Berarti wajan awalnya adalah ataya. Ya. Ataya. Ini lumayan agak lumayan Bu, ayah bunda ya. Ataya ya. Ya. Tiu. Ya. Tiu. Nah, gitu. Ataya ya tiu. Karena ini kalimatnya adalah kalimat i'lal, maka tidak ataya ya tiu, tapi adanya atayati. Nah, gitu ya. Maka ini dihapus dulu ayah bunda. Harokat yang ininya nih menjadi alif bengkok gitu ya. Menjadi atayati. Ya, atayati dirubah menjadi fiil amr menjadi yang ini nih. Nah, i'tiu.
menjadi i'tiu. Ternyata di sini i'lal harus dibuang huruf ya-nya, domahnya digantikan, domahnya dipundurkan atau dipasangkan ke huruf ta. Maka ta itu yang asalnya ti menjadi tu, maka menjadi itu. Bisa dipahami sama sini, Bu? Lumayan ya? Agak pusing ya. Nah, ini kalau misalkan dikaitkan dengan dikaitkan dengan wajan atau kaitannya dengan bahasa Arab. Makanya pernah ini ada yang bertanya waktu, kalau tidak salah 2 minggu ke belakang ya, waktu kita membahas hamzah wasl juga ya. Jadi sehingga insya Allah ini sudah saya bedah juga ayah bunda. Jadi itu, nah ini ya, kalimat ituni itu adalah fiil amr ya, fiil amr. Makanya kalau kita perhatikan di sini artinya adalah bawalah oleh kalian. Berarti ini kalian itu adalah wawul jamaah ya. Nih, ini failnya ayah bunda. Ini failnya. Fail itu pelaku. Ya, fail itu pelaku. Di huruf wawul jamaah kalau di dalam bahasa Arab ya. Berarti maknanya adalah bawalah oleh kalian. Bawalah oleh kalian ni kepadaku. Nah, gitu ya. Bawalah oleh kalian ni kepadaku. Jadi yang kita bahas ini adalah yang ininya ayah bunda. Nah ya, jadi kalau ditinjau dari kaidah tajwid cara baca itu adalah kaitannya dengan ibdal, pergantian yang asalnya itu menjadi apa Bu? Bapak Ibu sekalian, itu nih. Kalau di dalam kaidah bahasa Arab itu nih atau itu nih berasal dari ataya tiu. Ya, ataya ya'tiu menjadi atayati. I'tiu nih. Nah, i'tiu gitu ya. Ya-nya dihapus ya, ya-nya dihapus tadi ya. Kita lihat lagi. Ya-nya dihapus, domahnya dipindahkan ke huruf ta menjadi itu. Ya, itu. Terus ditambah tadi dengan kalimat ni di depannya. Gitu. Ya. Oke, Masya Allah. Baik ayah bunda sekalian. Siap, sekarang barangkali ada yang mau ditanyakan, boleh? Boleh ya. Silakan. Bingung Ustaz. Oke, gimana Bu? Panjang nih ya. Gimana ya Bunda? Panjangnya gimana? Ustaz berarti asal katanya ata ya, mujarabnya Betul. ata ya. Ata yati. Ata betul. Ata yati. Kalau misalkan kita gabungkan ya menjadi itu nih dari ata yati. Awalnya dari wajan fa'ala yaf'ilu. Ataya ya'tiu gitu kan ya. Nah, tapi kalau di dalam tasrif itu gak ada ataya. Yang ada atayati gitu ya. Terus fiil amarnya i'tiuni berarti kan gitu ya. I'tiuni. Ternyata di situ ada iqlal, harus dibuang huruf ya-nya, domahnya dipindahkan ke huruf ta menjadi itu. Nah, jadi i'tuni. Akan bisa ketemu tuh langsung ya wajannya seperti itu ya. Baik, sekarang ayah bunda sekalian, kita akan tinjau dari segi bacaan. Nah, sekarang insya Allah ada talaki, ayah bunda nanti boleh mencoba ya. Oke, ada yang ditanyakan dulu sebelum kita mulai? Ada Ustaz. Silakan, boleh. Kak Fatir, gimana Kak Fatir? Kalau ittabi'u asalnya gimana ya, Ustaz? Yang mana? Ittabi'u surat Yasin. Ittabi'u. Nah, ini berarti yang ini. Bukan kaidahnya dengan yang tadi ya, itu hamzah wasl. Ittabi'u. Gitu ya. Ittabi'u. Gitu Kak Fatir? Ya benar. Nah, kalau yang ini ayah bunda bisa kita tinjau di kaidah yang ini nih. Kita lihat ya. Kalau diberikan harokat fathah hamzah wasalnya apabila apa tadi? Apabila di depannya ada lam. Al-qari'ah, al-jawari, an-nasi, as-sama'i, as-sodaqoti dan seterusnya, gitu ya. Terus ketika dibaca kasroh, apabila huruf ketiganya berharokat fathah atau kasroh. Berikutnya, ketika domah, apabila huruf ketiganya domah. Contoh ukhru, kan huruf ketiganya ada domah. Sekarang kita lihat di sini. Ittabi'u huruf ketiganya yang mana? Huruf ba. Kita lihat. Ini suka terkecoh nih ya. Sekarang saya bikin dua. Ini yang sering terkecoh ya. Saya bikin dua nih, ayah bunda. Saya bikin dua.
ittaqi. Masih ingat tidak? Huruf keduanya ta. Sebentar ya. Ittaq. Nah, ini. Tasjid kan. Ittaqi gitu ya. Ittaqillah gitu kan ya. Nah, siap. Afan. Oh ini, doma. Afan. Ini nih, Afwan, saya lupa. Qaf. Tasdid. Ittaqu gitu ya. Nah, ittaqu. Nah, kita lihat di sini, ayah bunda sekalian. Kalau yang ini saya hapus dulu harokatnya. Nah, ini kafatir boleh ya? Kafatir. Di sini dibaca A, I atau U? Yang ini, yang atas dulu. I. Dibaca I. Alasannya apa? Ya, huruf ketiga. Huruf ketiganya yang mana? Kasro. Yang B. Yang B, yang huruf ketiganya? B. Kasro. B. Oke, B kasro gitu kan ya. Oke, sekarang kalau misalkan kalimat yang bawah at, it, ut. It tabiu alasannya? Huruf ketiganya. Huruf ketiganya yang mana? Yang ta atau yang domah ya bunda? Bingung di sini ya, bingung di sini. Nah, sekarang kita lihat tasdid itu. Iya betul. Nah ini kafatir ya, kafatir ini tasdid itu nanti ada 2 huruf. Contoh nih ya, seperti tabba. Nah gitu ya, ada tabba. Tabba itu berasal dari ta, ba, sukun. Nah gitu ya, ta, ba, sukun dan ba. Nah ini maka dibacanya tabba ya. Berarti kalau tasdid itu menunjukkan 2 huruf. Huruf yang pertama sukun, huruf yang kedua berharkat. Sekarang kita lihat di sini, berarti huruf ketiganya bi atau ku. Yang ini nih. Yang ini Nah, itu dah. Huruf ketiganya ternyata apa? Ternyata huruf ketiganya adalah huruf ta. Nah, kan gini. Ta ya. Kalau dipecah jadi gini Kak Fatir ya. Kalau dipecah jadi gini nih. Berarti gini. Nah, tanya ada 2 tuh. Nah, gini ya. Nah, gini nih. Berarti itnya sukun dulu ya. Sukun dulu nih. Nah, gitu. Oke, Kak Fatir? Oke? Bisa dipahami ya? Nah, berarti hitungannya bukan hitungan huruf yang ini, tapi lihat dulu ada tasdid di sini. Makanya sering keliru ketika ada yang memberikan harokat domah di sini. Uttaku. Bagaimana dengan yang ittaqillah itu kan ya? Ittaqullah gitu kan ya? Ittaqullah kan ada ya? Ittaqullaha haqqa tuqatih kan gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah kan ya seperti itu. Jadi ittaqu. Berarti huruf apa kenapa dibaca kasroh? Karena di depannya ada huruf apa? Karena huruf ketiganya huruf berharokat ta gitu ya. Jadi bukan bukan kofnya ya, tapi taknya. Gitu. Kak Fatir alhamdulillah bisa ya Kak Fatir ya. Masya Allah ya. Baik ayah bunda sekalian, sekarang kita masuk ke cara baca karena waktu kita sebentar ya. Oke, sekarang cara baca yang pertama. Ini realnya ya. Realnya tidak usah diberikan harokat, oke? Ini realnya nih ya. Mushaf Al-Qur'annya dari mushaf Al-Qur'annya seperti ini. Baik. Diikuti ya, saya 1 kali, semua 1 kali. Kita akan coba mewakofkan dari fis sama ya. Siap ayah bunda? Boleh nggak apa-apa nanti bareng-bareng agak ramai juga nggak apa-apa. Yang penting ayah bunda tertib ya. Sesudah 1 kali baca sudah berhenti dulu, oke? Siap ya? Baik, saya praktekkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita fokus ke sini dulu ya. Dari am ya, saya tuliskan biar jelas. Nah, dari sini. Am lahum syirkun fis samawat. Silakan.
أم أم لهم شرك في السماوات. Berikutnya langsung kita lanjutkan ya. Ituni bi kitabim min qabl. Nah, sampai situ aja. Ituni bi kitabim min qabl. Oke, berarti ketika di awal bacaan itu atau ituni. Ituni. Sekarang kita akan mewasolkan. Kita ulangi ya, saya satu kali, semua satu kali. Am lahum syirkun fis samawati tuni. Silakan. Am lahum syirkun ituni. Nah, hati-hati jangan itu nih ya. Kalau diwasolkan dari ti langsung ke hamzah, ayah bunda ya. Jadi fis samawati tuni, ya gitu. Fis samawati tuni, anggang seperti itu ya. Karena hamzah wasol itu fungsi ketika di awal bacaan. Oke, boleh dikondusifkan dulu ayah bunda suaranya. Oke, disimak dulu ya. Baik, saya ulangi. Jadi ayah bunda sekalian, ketika diwasolkan atau melanjutkan bacaan, apalagi di sini sodlam, apa ayah bunda? Sodlam itu wakofnya? Apa namanya? Jaiz juga sama ya, boleh wakof, boleh lanjut atau boleh wasol. Tapi yang diutamakan adalah wasol atau dilanjut. Makanya fis samawati tuni, gitu diwasolkan ya. Nah, maka ketika diwasolkan, hamzah wasol ini tidak ada harokatnya, melainkan karena hamzah wasol itu fungsinya ketika di awal saja ya, berfungsi vokal AIU-nya ketika di awal bacaan saja. Jadi kalau misalkan diwasolkan nggak berfungsi, langsung saja ke hamzah sukun. Siap, kita ulangi ya. Saya satu kali, disimak dengan cermat, langsung diikuti. Am lahum syirkun fis samawati tuni. Silakan. Am lahum syirkun fis samawati. Nah, gitu. Sekarang kita awali ibtidanya dari awal waqaf ya. Ituni bi kitabim min qabl. Silakan. Ituni bi Masya Allah. Siap-siap. Kita talaki 2 orang saja ya, yang saya pilih nanti ya. Nah, saya usahakan memilih ayah bunda yang belum pernah saya sebutkan namanya ya. Jadi biar ada kesempatan untuk yang lainnya ya. Yang sudah nggak apa-apa, nanti sambil simak saja. Oke, cara bacanya gini ayah bunda. Cara baca yang pertama adalah diwasolkan sampai itu nih ya. Apa contoh gini? Am lahum syirkun fis samawati tuni. Nah, ini bacaan pertama ya. Tapi langsung ituni bi kitabim min qabl, gitu ya. Siap. Kita mulai di sini, ada Ibu Ina, silakan rezekinya Bu. Saya baru menyebutkan Ibu Ina ya pada malam hari ini. Assalamualaikum Ibu Ina. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Dari lokasi kota mana Ibu Ina? Medan, Ustaz. Medan, Masya Allah, tabarakallah ya. Jangan lupa sharekan tuh ya ke kota Medan Allah ya. Siap Ibu Ina ya? Insya Allah. Ibu Ina baru bergabung atau sudah bergabung lama di kelas besar? Ramadan. Dari Ramadan. Masya Allah, tabarakallah ya. Mudah-mudahan sudah fasih nih ya. Udah pembahasan hamzah wasol ini. Silakan Bu. Cara bacanya barusan wakaf dulu di itu nih, baru ibtidanya juga di itu nih. Silakan. Oke, siap. Am lahum syirkun fis samawati atuni. Ituni bi kitabim min qabl. Masya Allah, tabarakallah. Sudah bisa ya? Sudah paham ya berarti Bu ya? Oke, kita lanjutkan biar cepat. Syukran Ibu Ina. Tabarakallah. Berikutnya di sini ada Ibu Rasma. Alhamdulillah nih, Ibu Rasma, silakan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل. Masya Allah, tabarakallah. Sudah paham ya Ibu Rasmanya. Berarti Ibu Rasma kalau dari segi wajan, ituni itu berasal dari ata ya ti. Nah, itu ya. Biar nanti kalau ada yang bertanya sudah nggak asing lagi. Ata ya ti. Itun itu ada apa dalam apa namanya wajannya fiil amr ya, yaitu itiuni menjadi ituni gitu ya. Dan dibaca menjadi itu nih. Masya Allah, tabarakallah. Syukran Ibu Rasma. Sepertinya satu lagi Ibu Rini. Silakan Ibu Rini Lestari. Barakallah. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am lahum syirkum fis samawati ituni bikitabim min qabl. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa, semuanya juara. Masya Allah, tabarakallah ya. Saya yakin ayah bunda sekalian sepertinya sudah paham, sudah jelas, dan juga tidak ada apa namanya suatu hal yang tertinggal lagi ya. Waktu minggu-minggu lalu kita kebingungan adalah di kaidah awal kalimatnya apa ya. Kalau dari ibdal itu sudah paham semuanya ya. Dibacanya itu nih. Akan tetapi itu nih itu berasal dari atayati. Dari wajannya fa'ala yaf'inu, tapi bukan ya'tiu, tapi atayati ya. Dan juga ini bentuknya adalah fiil amr yang asalnya itiyuni menjadi ituni dan dibaca ituni. Masya Allah, tabarakallah. Seperti itu ayah bunda sekalian. Karena waktu pun juga sudah menunjukkan tepat di jam 21.30 waktu Indonesia Barat. Dan sekali lagi mohon doanya, besok kita mau melaksanakan daurah ayah bunda ya. Daurah 20 asatid yang akan kita bina untuk mengajarkan kepada ayah bunda. Mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah lancarkan, tidak hanya saya, tim berserta juga para asatid ketika ikut daurah, mudah-mudahan semuanya lancar, semuanya bisa apa namanya mendapatkan sertifikat dan syahadahnya dari kami, yang mana di situ nanti ada sertifikat mengikuti program dan ada syahadah yang kedua adalah kelayakan untuk mengajarkan metode Banaba dari Sobat Ngaji. Barakallahu fikum, barangkali itu saja informasinya. Sekali lagi insya Allah ayah bunda meskipun kita jauh di mata tapi dekat di doa. Dari doa itu pasti kita akan mencintai sesama apa namanya hamba Allah ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kita kemudahan, kelancarannya, berikan keberkahan pada malam hari ini, dan setiap apa yang kita dengar, setiap apa yang kita simak, setiap apa yang kita baca tadi mudah-mudahan menjadi amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali itu saja ayah bunda sekalian, kita batasi insya Allah konsentrasi di waktu yang tepat. Mudah-mudahan program Sobat Ngaji saat ini akan lebih konsisten lagi, lebih apa namanya kuat lagi ya, dan juga apa namanya satu hal lagi ya. Ini jangan dulu kemana-mana ayah bunda. Saya minta izin, saya akan sharekan link apa namanya di kolom komentar. Linknya apa? Linknya untuk memberikan koreksian kepada kita, memberikan masukan, memberikan memberikan kritikan ya. Silakan, pokoknya ayah bunda isi apa namanya Google Form yang akan saya sharekan, nanti tim sharekan di kolom komentar. Jadi sebelum ayah bunda apa namanya off di Zoom ini, silakan isi ya, isi di chat apa namanya di chat kolom komentar. Saya minta masukannya, kritikannya nggak apa-apa, bebas ayah bunda. Bahkan nanti ke depannya kita akan membuka program kritikan yang paling bagus akan mendapatkan hadiah. Ya, Masya Allah ya. Kritikan yang paling bagus akan mendapatkan hadiah. Bukan testimoni yang bagus, tapi kritikan yang bagus yang akan mendapatkan hadiah. Tapi insya Allah dibukanya mudah-mudahan pekan depan setelah daurah beres, seperti itu ya. Silakan, sudah dikirimkan apa namanya Google Formnya. Minta masukannya ayah bunda, apakah program ini bagus
apakah program ini harus betul-betul dilanjutkan terus ya? Terus misalkan ayah bunda mempunyai koreksian, kritikan ya, atau misalkan ayah bunda apa namanya? Ini bebas ya. Dikarenakan privasi ayah bunda ya. Ini privasi untuk tim saja, tidak untuk asatid-asatid yang lain. Jadi ayah bunda bebas ya. Pokoknya kritikan yang apa namanya maksimal senatural mungkin. Jangan diada-ada ya. Jangan diada-ada. Senatural mungkin apa yang dirasakan oleh ayah bunda. Misalkan contoh, aduh saya belajar di sobat ngaji kalau di Tasin besar sulit. Saya pengen ada private-nya. Nah, seperti itu kurang lebih misalkan ya. Terus misalkan saya nggak ngerti dengan guru ini. Saya nggak paham dengan guru ini gitu ya. Bebas ayah bunda, privasi ya. Ini untuk apa? Untuk memotivasi kita agar program ataupun sistem yang ada di Sobat Ngaji akan lebih kuat lagi. Karena kita mempunyai slogan apa ayah bunda? Ada yang tuh slogan di Sobat Ngaji? Koreksian itu menumbuhkan bukan menjatuhkan. Karena saya yakin kritikan dan koreksian dari ayah bunda itu menumbuhkan kita. Insya Allah. Barakallahu fikum ya. Barangkali itu saja ayah bunda sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala pertemukan kembali kita di pekan yang akan datang. Catatan hari Rabu kita libur terlebih dahulu karena ada acara daurah. Jadi mohon maaf ayah bunda sekalian yang menunggu di hari Rabu bedah tajwid, kita untuk sementara libur terlebih dahulu. Dan yang terakhir saya sampaikan kembali, Ustadz Salman guru kita ya bersama di sini mohon izin kepada ibu-ibu sekalian, beliau mempunyai tugas yang lebih di di pesantren tahfiznya, yang mana beliau menjadi mudir saat ini, tanggung jawabnya lebih besar sehingga memohon izin kepada kita semua tidak bisa ikut rutin ya di kelas akbar ataupun kelas private-nya. Jadi sehingga ayah bunda tidak usah turun semangatnya ya, guru kita pindah tugas, tapi insya Allah saya meminta kepada beliau agar bisa sesekali silaturahmi kepada ayah bunda sekalian seperti itu ya. Baik, cukup, mohon maaf ini lebih 5 menit gak apa-apa ya. Alhamdulillahirabbil alamin, terima kasih atas kebersamaannya. Saya cukupkan sekian untuk kajiannya. Aku qouli hada wastagfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita Ustadz Ari Abdullah yang mana alhamdulillah sudah memaparkan materinya di malam hari ini. Gimana ibu, ayah, bunda semuanya masih semangat untuk minggu selanjutnya dan selanjutnya? Alhamdulillah, Masya Allah ya. Mudah-mudahan semuanya disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan jangan lupa silakan di tadi link yang sudah di-sharekan silakan diisi oleh ayah bunda semuanya ya. Untuk malam hari ini ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin kita cukupkan terlebih dahulu untuk pembelajarannya, untuk di Tasin belasannya. Insya Allah akan dilanjutkan di minggu depan. Mudah-mudahan ayah bunda semuanya disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, guru-guru kita disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan tetap jaga keistiqomahan dari taufik hidayah yang Allah berikan kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin ayah bunda dari saya dicukupkan dulu sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan dari tutur kata. Kita tutup dengan pembacaan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama ibu, bapak semuanya. Izin keluar Ustaz. Silakan ibu. Besok keluar nih. Semoga Ustadz sehat selalu. Amin. Alhamdulillah. Sama-sama ibu.